Mayoritas delegasi walkout saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pidato di sidang Majelis Umum PBB, sementara Netanyahu menegaskan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina, seraya menyindir keras para pemimpin dunia yang baru-baru ini memberikan pengakuan kepada Palestina. Tekanan seperti apa yang bisa dilakukan terhadap Israel? Kami akan membahasnya bersama Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik. Siap. Prof, saya ingin langsung tanyakan, apakah makna dari aksi walkout saat Netanyahu pidato, apakah memiliki makna khusus, Prof? Ya, tentu ini memiliki makna khusus, yaitu dunia, negara-negara itu tidak bisa melihat kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Meskipun Israel selalu mengatakan bahwa ini hak Israel untuk membela dirinya, dan rujukannya selalu pada peristiwa pada tanggal 7 Oktober 2023, di mana Hamas melakukan serangan mendadak ke perbatasan Israel dengan Gaza. Nah, tapi masyarakat dunia sudah tahu bahwa tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu ini sudah tidak lagi proporsional, sudah tidak lagi sesuai dengan hak untuk membela diri, bahkan tindakannya ini mengarah justru pada penguasaan secara efektif Gaza yang selama ini dikelola oleh otoritas Palestina. Dan ini menunjukkan bahwa keinginan untuk melakukan ekspansi Israel ke wilayah Gaza itu sedang dilakukan. Dan bagi Netanyahu, kenapa Gaza itu harus dianeksasi, harus dikuatkan lah efektivitas dari pemerintahannya, karena selama ini dari Gaza lah rudal-rudal yang meluncur ke arah Israel. Jadi dengan dikuasainya secara efektif Gaza, harapannya adalah Israel akan menafikan serangan-serangan dari Gaza. Nah, tapi caranya adalah membunuh sampai dengan puluhan ribu. Bapak Presiden dalam pidatonya mengatakan seperti itu, walaupun tidak menyebut Israel, tapi kan sudah sampai puluhan ribu. Dan Bapak Presiden memang tidak menyampaikan bahwa ini dugaan genosida, tapi disebutnya sebagai bencana kemanusiaan, ya, human catastrophe. Itu ada dasarnya karena belum ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa ini sudah merupakan tindakan genosida. Nah, oleh karena itu dunia, negara-negara Timur Tengah, non-blok itu semua pada keluar. Bahkan kalaupun didengarkan, kita udah tahu Netanyahu mengkritik negara-negara Barat, Kanada, Australia, mungkin Spanyol, kemudian Kanada, yang seolah-olah memberikan imbalan kepada Hamas atas pengakuan kemerdekaannya. Padahal kan negara-negara ini tidak memberikan imbalan kepada Hamas. Negara-negara ini berpihak pada rakyat Palestina. Dan selama ini Indonesia, kita berpihak pada rakyat Palestina, bukan pada Hamas. Nah, jadi menurut saya memang ini merupakan tekanan, dan ini yang akan membuka mata mudah-mudahan Netanyahu bahwa tindakan yang dia lakukan sudah tidak bisa lagi diterima oleh masyarakat internasional. Oke, bahwa Netanyahu tetap menolak pembentukan ataupun negara Palestina. Bagaimana kemudian untuk mengakhiri sikap keras kepala dari Israel ini, Prof? Ya, itulah yang kita harus lakukan, ya, berkomunikasi dengan pihak Amerika Serikat. Dan Donald Trump kan sudah mengundang Bapak Presiden setelah pidato, mengundang Bapak Presiden, mengundang kepala negara, kepala pemerintahan dari Timur Tengah, ya, dan kemudian membicarakan. Dan ini sampai hari ini memang belum didisclose apa yang dibicarakan. Bapak Presiden pun setelah hadir kan masih belum juga menyampaikan hasil yang diperbincangkan antara kepala pemerintahan negara Islam dengan negara yang berpenduduk Islam, termasuk Indonesia di situ, ya, dengan Presiden Trump itu seperti apa. Tapi kalau misalnya keluarnya adalah misalnya Trump mengatakan oke, kita tidak akan lagi harus menghentikan serangan Israel ke Gaza, itu pasti akan disambut. Nah, tapi kan kompensasinya apa, ya? Pertama adalah apakah Palestina akan dimerdekakan oleh Israel. Karena kalau sekarang ada pengakuan dari negara-negara Barat, itu tidak berarti bahwa serangan itu tidak akan terjadi lagi dari Israel ke Gaza. Contohkan aja kita sudah dapat pengakuan nih setelah proklamasi kemerdekaan. Kita sudah dapat pengakuan dari Mesir dan lain sebagainya. Apakah Belanda kemudian menghentikan serangan ke kita? Enggak. Baru tahun 47 ketika Belanda menyerahkan kedaulatan kepada kita, barulah kemudian serangan-serangan itu sudah tidak ada lagi. Nah, demikian juga dengan Israel. Jadi kalau misalnya negara-negara 157 negara sudah mengakui,
Ya, kalau dia masih di sana ya dia bisa melakukan serangan. Nah, ini yang harus dibicarakan. Yang kedua, yang ketiga adalah Israel itu kenapa dia mau menguasai Gaza? Kenapa dia nggak mau memerdekakan Palestina? Karena dia selalu khawatir bahwa dari Gaza akan ada serangan-serangan. Tidak sebagai negara aja kita dapat serangan, apalagi sebagai negara. Nah, oleh karena itu, di sini Bapak Presiden sudah dalam pidatonya mengatakan bahwa yang menjamin adalah masyarakat internasional. Dan kalau nanti PBB akan memandatkan, menurunkan peacekeeping operation untuk memastikan bahwa tidak ada lagi serangan, Indonesia bersedia untuk menurunkan 20.000 atau lebih orang, ya, prajurit kita untuk ada di sana, seperti itu. Bagaimana teknis yang sebenarnya harus dilakukan oleh negara-negara untuk memastikan bahwa tidak ada lagi serangan dari Israel ke Palestina? Meskipun bahwa sudah ada 157 negara yang mendukung Palestina, termasuk juga hampir seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, Prof. Hikmahanto. Ya, ini untuk memastikan, pertama harus ada gencatan senjata yang disetujui oleh pihak Israel dan kemudian juga oleh pihak Hamas Palestina dan dalamnya juga tentu Hamas. Ya, itu harus ada persetujuan seperti itu. Yang kedua adalah PBB akan menurunkan peacekeeping operation ada di sana untuk memastikan bahwa tidak ada yang melakukan serangan-serangan satu ke yang lainnya. Kalau kemarin sempat katanya ada gencatan senjata yang dilakukan oleh Presiden Trump antara Israel dengan Hamas. Tapi kan kemudian ada serangan Israel ke Gaza lagi, masih terus gitu. Nah, ini yang harus dipastikan bahwa tidak ada lagi serangan itu dengan menurunkan peacekeeping operation. Di sini ya tentu Presiden Trump harus menelan air liurnya sendiri karena tadinya bilang PBB tidak ada artinya, sekarang dia mungkin harus membutuhkan PBB meskipun kalau Trump bilang pokoknya yang akan menjaga perdamaian itu adalah negara-negara Arab dan kemudian juga negara yang berpenduduk Islam terbesar termasuk Indonesia. Jadi kita akan ada di sana. Oke. Nah, tentu nanti yang diturunkan juga tim kesehatan ya, satuan-satuan kesehatan untuk membantu rakyat Palestina dan membuka arus masuk makanan untuk rakyat Palestina. Dan mudah-mudahan itu yang kita akan dengar ini ya dalam waktu dekat ini. Trump mengatakan bahwa dia akan mengumumkan, Bapak Presiden juga tidak menyampaikan, mungkin sudah ada kesepakatan di antara beliau-beliau siapa yang harus menyampaikan seperti itu. Oke, saya ingin tegaskan lagi bagaimana terkait dengan statement dari Pak Prabowo Subianto yang meyakini bahwa akan ada terobosan dan bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan oleh negara-negara agar Gaza juga tidak menyerang Israel dan Israel juga tidak menyerang kepada Palestina dan mengakui Palestina, Prof. Hikmahanto. Ya, yang pasti adalah mungkin ada pembagian tugas gitu ya. Harus ada yang bicara dengan pihak Hamas bahwa jangan kemudian mereka melakukan serangan, mereka harus membebaskan sandera, dan kemudian harus ada yang bicara dengan pihak Israel. Nah, yang pasti kita tidak mungkin bicara dengan pihak Israel, tapi kita bisa bicara dengan pihak Hamas dan kita bisa bicara dengan pihak Iran karena selama ini mungkin Iran yang membantu Hamas dalam melakukan serangan-serangan itu untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu rakyat Palestina harus diselamatkan. Nah, itu yang penting dulu. Nah, kemudian yang kedua tentu tadi penjagaan perdamaian ini oleh peacekeeping operation dan Indonesia tidak akan mengirimkan pasukan kita kalau tidak ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti itu. Oke, bahwa Amerika kita tahu adalah sekutu dari Israel dan Dewan Keamanan PBB anggotanya hampir mayoritas, bahkan Inggris terakhir juga sudah mendukung Palestina. Untuk kemudian mendukung Palestina, apakah kemudian penggunaan hak veto ini bisa menjadi dalam tanda kutip solusi, Prof. Hikmahanto, untuk kemudian memerdekakan Palestina? Karena Amerika doang yang belum ya? Iya, nah ini ya selama ini Amerika selalu berada di belakang Israel dan Netanyahu makanya berani bertindak secara arogan, secara kejam gitu ya menurut ukuran masyarakat internasional karena dia merasa bahwa saya selalu di backup oleh Amerika Serikat dan Amerika Serikat masih percaya bahwa yang dilakukan oleh Netanyahu ini adalah hak dia untuk membela dirinya karena diserang oleh pihak Hamas. Nah, jadi kalau nanti Amerika Serikat sudah bergeser, nah sekarang ini kelihatannya Trump sudah juga bergeser posisinya dan kemudian tidak lagi mendukung 100% tindakan dari Netanyahu, bahkan sebaliknya dia minta kepada Netanyahu untuk menghentikan serangan, maka hak veto itu tidak akan keluar kalau misalnya ada resolusi yang
akan memandatkan pasukan perdamaian PBB di antara Gaza dengan perbatasan Israel. Nah, yang kedua adalah tentu kalau misalnya nanti sebagai negara, ini kan ada di Majelis Umum PBB. Nah, ini harus ke Dewan Keamanan. Dan di Dewan Keamanan itu tidak boleh ada veto. Jadi kalau misalnya tidak ada veto dan diakui sebagai kemudian penerimaan Palestina sebagai negara penuh, berarti disitulah adanya kemerdekaan dari Palestina yang diakui oleh masyarakat internasional. Sama kok seperti kita dulu juga kalau misalnya belum penuh itu ya jadi observer saja. Tapi kalau sudah penuh berarti kita sudah diakui sebagai sebuah negara dan kemudian diberikanlah seat-nya itu ya, tempat duduknya itu, seperti itu. Artinya ini masih jauh untuk kemudian mewujudkan Palestina sebagai sebuah negara, Prof. Kalau menurut saya ya, perhitungan saya tidak terlalu jauh. Oke. Ya, memang yang perlu dihentikan adalah serangan Israel ke Gaza itu harus dihentikan terlebih dahulu. Nah, yang berikutnya adalah proses bagaimana Palestina diakui sebagai sebuah negara. Dan ini sudah akan ada dalam perbicaraan antara Presiden Trump dengan petinggi-petinggi dari Timur Tengah dan Indonesia. Oleh karena itu Bapak Presiden bilang terobosan. Ya, saya nggak bisa lain menduga terobosan itu adalah ya ada pengakuan itu. Tapi dengan catatan masyarakat internasional harus menjamin bahwa tidak akan ada serangan dari Palestina ke Israel kalau nantinya Palestina menjadi merdeka. Dan sekarang yang saya dengar Presiden Abbas juga sudah mengatakan bahwa kalau nanti ada perdamaian itu ada negara negara Palestina, maka tidak ada Hamas di situ. Karena dia juga perlu menjamin bahwa Hamas tidak ikut ada di situ gitu. Oke, tentu yang kita dukung adalah perdamaian dunia dan kondisi di Gaza dapat dikatakan peperangannya berakhir. Terima kasih untuk Guru Besar Yang kita dukung adalah Palestinanya, bukan Hamasnya ya. Itu Siap, masalah yang kita dukung adalah Palestina. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Joana telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih.